Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku akan membahas terkait dengan saham, yaitu salah satu sektor di saham atau di Bursa Efek Indonesia, yaitu yang berkaitan dengan sektor properti. Nah, kita ketahui bahwa belakangan ini dari 2 tahun terakhir bahwa harga saham properti itu terus cenderung mengalami penurunan dan tidak terlalu signifikan mengalami kenaikan harga. Nah, di video kali ini aku akan membahas di saham properti dan sangat menarik untuk dibahas di tahun 2023. Kita bisa lihat bahwa di awal tahun 2023 dengan kondisi ekonomi sudah mulai ada perbaikan, ini juga sangat berdampak ke sektor-sektor properti, salah satunya itu saham di sektor properti itu sendiri. Nah, sebelum saya lanjut untuk pembahasan 7 saham sektor properti yang cukup menarik di tahun 2023 ini, teman-teman silakan di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu ya, channel aku akan semakin berkembang. Oke, yang pertama kita langsung saja bahas yaitu ASRI atau PT Alam Sutera Realty Tbk. Nah, ketika kita melihat dari harga sahamnya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kita bisa lihat bahwa di tahun 2020 harga saham ini pernah mencapai harga tertinggi yaitu sebesar Rp350 per lembar sahamnya, dimana pada tahun ini awal tahun 2023 itu harga sahamnya baru sekitar Rp180 per lembar sahamnya. Itu artinya sudah turun kurang lebih hampir 50% dari harga yang tertinggi di tahun 2020. Dan kita lihat juga dari tahun 2020 harga sahamnya terus mengalami penurunan, dan kita lihat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 harga pergerakan harga sahamnya ini cenderung sideways, dan untuk saat ini harganya juga masih sangat murah kalau kita lihat dari histori-histori pergerakan harga sebelumnya. Nah, kemudian ketika kita lihat dari laporan pendapatannya dari per kuartal maupun tahunan, di sini saya tampilkan bahwa per kuartal di tahun 2023 terkait dengan pendapatan itu masih minus, yaitu sebesar 26,62%, sehingga ini berdampak terkait dengan laba bersihnya yang minus itu sebesar 78%. Namun ketika kita bandingkan dengan laporan pendapatan tahunan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, kita bisa lihat bahwa di tahun 2022 kemarin pendapatannya itu meningkat sebesar 57,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kemudian dari segi laba bersih juga mengalami peningkatan sebesar 645% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kemudian ketika kita lihat dari neraca terkait dengan total aset dan liabilitas, kita bisa lihat bahwa di kuartal pertama tahun 2023, total asetnya itu mengalami peningkatan cukup kecil yaitu 1,24%, dimana dibandingkan tahunannya di tahun 2022 itu juga meningkat sebesar 1,66%. Nah, kemudian ketika kita lihat dari earning per share-nya di tahun 2023 kuartal pertama ini juga sudah mulai positif, di mana di tahun 2021 itu minus, dan di tahun 2022 itu kuartal 1 itu ada Rp7 per lembar saham, cuman di tahun 2023 sudah mulai positif, yaitu walaupun tidak sebesar di tahun sebelumnya. Risk book value rasionya harga saham ini sekarang itu hanya sebesar Rp180 per lembar saham, itu seharga 0,34 kali dari nilai bukunya atau dari book value per share-nya, dimana harga buku dari saham ini adalah sebesar Rp537 per lembar saham. Itu artinya harga saat ini masih jauh lebih murah dibandingkan harga yang sewajarnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan fair atau price earning rasionya, ini cukup tinggi sekali yaitu 29,36%. Nah, kemudian yang kedua itu ada saham BSDE atau Bumi Serpong Damai. Saham ini terkait dengan pergerakan harga untuk saat ini di kurun waktu beberapa tahun terakhir dari tahun 2019, saham ini cenderung mengalami penurunan bahkan sampai awal tahun 2023. Nah, kemudian ketika kita lihat dari laporan pendapatan, ketika kita lihat dari pendapatan kuartal pertama di tahun 2023 ini cukup bagus sekali dari saham BSDE, di mana pendapatannya itu sebesar 41,89% meningkat dari tahun sebelumnya, di mana total pendapatan di tahun 2023 kuartal pertama itu sebesar 2,88 T. Nah, kemudian dibandingkan di tahun 2022 itu juga sangat bagus, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Itu dalam kurun waktu setahun yaitu 33,77% dan meningkat dengan pendapatan total sebesar 10,24 triliun. Dan ini juga berdampak terkait dengan laba bersihnya, di mana kuartal pertama 2023 itu sangat positif yaitu meningkat sebesar 154%, dan di tahun 2022 itu juga meningkat sebesar 80,42%. Nah, kemudian terkait dengan
aset yang dimiliki dari saham BSD itu sendiri, dari asetnya sendiri itu mengalami peningkatan di kuartal pertama sebesar 7,72%. Kemudian secara tahunan di tahun 2022 itu total aset meningkat sebesar 5,74%. Jadi secara kuartal per kuartal di tahun 2023 dan laporan tahunan di akhir 2022, saham BSD ini masih sangat positif terkait dengan pertumbuhan laba bersih dan pertumbuhan aset. Nah, kemudian ketika kita lihat dari earning per share-nya di tahun 2023 kuartal pertama ini sangat positif, di mana sebesar Rp42 per lembar sahamnya, dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022 kuartal pertama. Nah, kemudian ketika kita lihat dari valuasi, harga saham ini itu sebesar 0,69 kali dari harga wajar atau book value per share-nya, di mana harga yang sesuai atau harga buku dari saham ini adalah sebesar Rp1.659 per lembar sahamnya, dan harga saat ini hanya sebesar 1.145. Itu artinya harga saham masih jauh lebih murah, dan fairnya juga di sini yaitu hanya sebesar 6,86 kali. Jadi tidak terlalu tinggi dibandingkan saham asli yang pertama tadi. Kemudian terkait dengan net profit margin juga cukup bagus, yaitu 30,74%. Nah, kemudian yang ketiga itu ada saham CTRA atau Ciputra Group, di mana harga saham ini dari tahun 2021 sampai tahun 2023 itu pergerakan harga sahamnya cenderung sideways, yaitu kisaran harga 800 sampai dengan 1.200, teman-teman. Nah, saham ini juga cukup menarik untuk dilirik teman-teman di awal tahun ini. Kenapa? Karena pergerakan harganya di sini juga sudah cenderung mengalami kenaikan. Ketika nanti harganya berhasil breakout di atas 1.200, maka saham ini berkemungkinan mengalami peningkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ketika kita lihat dari laporan pendapatan per kuartal dan tahun 2022, kita bisa lihat di tahun 2023 kuartal pertama memang dari segi pendapatan ini masih minus 4,63% dari tahun sebelumnya, di mana pendapatannya hanya sebesar 2,13 triliun. Nah, kemudian ketika kita lihat secara tahunan di tahun 2022 ini juga masih minus dibandingkan tahun 2021, yaitu hanya sebesar minus sebesar 6,20%, itu hanya sebesar 9,13 triliun. Nah, kemudian dari segi laba bersih di sini per kuartal pertama di tahun 2023 juga minus 1,87%, dan laba bersih di tahun 2022 itu malah meningkat dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 7,38%. Nah, kemudian ketika kita lihat dari nilai asetnya, di mana ketika kita lihat dari segi pendapatan itu minus, namun di sini terkait dengan aset malah mengalami peningkatan, yaitu sebesar 3,26% untuk kuartal pertama di tahun 2023, dan di tahun 2022 itu meningkat sebesar 3,03% terkait dengan aset. Nah, ketika kita lihat dari EPS atau earning per share di kuartal pertama tahun 2023 ini cukup positif, yaitu sebesar 22 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun 2020 itu hanya 10, 2021 hanya 13, dan 2022 hanya 23. Jadi kuartal 1 ini masih cukup baik untuk dari segi EPS-nya. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi valuasinya, di mana price book value ratio-nya itu baru 1,07 kali. Jadi harga saham yang sekarang itu hanya sebesar Rp1.095 per lembar saham, di mana dengan nilai buku atau harga buku sahamnya itu adalah sebesar Rp1.900,90 per lembar saham. Nah, ketika kita lihat untuk harga saat ini, memang harga sahamnya itu sebanding dengan harga bukunya. Kemudian terkait dengan fairnya ini juga sudah perlu diperhatikan, ini juga sudah cukup tinggi di atas 10 kali, yaitu sebesar 12,29 kali, dan terkait dengan NPM atau net profit margin juga cukup positif, yaitu 19,38%. Nah, kemudian saham yang keempat yaitu DILD atau PT Intiland Development. Nah, sekedar informasi, saham ini juga merupakan saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong atau yang sering dikenal sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, seorang investor yang sangat mengutamakan terkait dengan fundamental atau laporan keuangan dari perusahaan itu sendiri. Nah, di tahun 2021 sampai tahun 2023 saham ini juga cenderung mengalami pergerakan sideways, ya, belum mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dan di mana harga saat ini hanya sebesar Rp194 per lembar sahamnya, dan dibandingkan dari histori sebelumnya harga saham ini masih jauh cenderung di bawah. Nah, kemudian ketika kita lihat dari laporan keuangan, di mana dari segi pendapatan ini sangat signifikan sekali, di mana tahun 2023 kuartal pertama itu pendapatannya meningkat sebesar 174,34% dibandingkan kuartal
keempat di tahun 2022, di mana itu sebesar 1,54 triliun, dan laba bersihnya itu juga meningkat sangat signifikan dibandingkan kuartal keempat di bulan Desember tahun 2022. Nah, kemudian untuk segi pendapatan dari tahun ke tahun, di mana di tahun 2022 itu pendapatannya mengalami peningkatan sebesar 19,79% dibandingkan tahun 2021. Cuman terkait dengan laba bersihnya masih cukup minus karena ini masih menutupi terkait dengan kerugian-kerugian dari tahun-tahun sebelumnya saat terdampak atau terkena pandemi sehingga mengalami penurunan terkait dengan penjualan. Untuk aset yang dimiliki dari DILD ini sendiri, total asetnya juga mengalami penurunan sebesar 5% di tahun 2023 untuk kuartal pertama, dan di tahun 2022 itu juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 itu sebesar 0,66%. Nah, kemudian ketika kita lihat dari EPS-nya, earning per share-nya di kuartal pertama tahun 2023, ini juga sudah positif walaupun tidak terlalu besar, itu hanya Rp3 per lembar saham, dibandingkan tahun 2022 itu minus Rp7 per lembar sahamnya. Jadi di kuartal pertama tahun 2023 ini sudah cukup baik. Nah, kemudian terkait dengan price book value rasionya, harga saham ini itu sebesar 0,39 kali dari harga bukunya atau book value per share, di mana harga buku saham ini itu sebesar Rp498,24 per lembar sahamnya, dan harga saham yang di pasar sekarang itu baru sebesar Rp194 per lembar saham. Itu menandakan bahwa harga saham saat ini masih jauh lebih murah dibandingkan harga buku. Cuman perlu diperhatikan di sini terkait dengan fairnya itu sudah cukup tinggi, itu 16,55 kali. Nah, kemudian terkait dengan saham yang kelima itu ada Viwon atau PT Pakuwon Jati. Nah, terkait dengan pergerakan harga dari tahun ke tahun, di mana dari tahun 2021 sampai tahun 2023, harga pergerakan sahamnya ini cenderung masih sideways dan sedikit mengalami penurunan. Namun di tahun ini, harga saham ini di tahun 2023 ini, saham ini baru berkisaran Rp476 per lembar sahamnya, dibandingkan tahun 2019 itu pernah menyentuh harga sampai Rp800 per lembar sahamnya. Itu artinya sudah mengalami penurunan kurang lebih sekitar 40% dibandingkan tahun 2019. Dan harga saham saat ini juga masih cenderung di bawah dan sangat cocok untuk dilirik di tahun 2023. Nah, kemudian terkait dengan pendapatan, di mana di tahun 2023 kuartal pertama itu pendapatannya juga cukup baik, mengalami peningkatan sebesar 5,92% dibandingkan Desember tahun 2022. Kemudian di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, pendapatannya itu meningkat sebesar 4,80%. Kemudian terkait dengan laba bersih juga meningkat 11,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kemudian terkait dengan laba bersih untuk kuartal pertama di tahun 2023 ini sangat signifikan sekali, yaitu meningkat sebesar 60,65% dibandingkan kuartal sebelumnya. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi aset juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 6,47% di kuartal pertama tahun 2023, dan di tahun 2022 itu juga mengalami peningkatan sebesar 6,01% dibandingkan tahun 2021. Kemudian dari segi IPS-nya, saham ini juga cukup menarik, hampir sama seperti saham BSDE yang saya sampaikan di awal, di mana kuartal 1 tahun 2023 untuk IPS-nya itu sangat meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2020, 2021, dan tahun 2022, di mana sekarang itu IPS-nya sebesar Rp12 per lembar saham. Ini jauh signifikan mengalami peningkatan dari kuartal pertama tahun sebelumnya. Nah, kemudian terkait dengan price book value ratio atau valuasinya, di mana harga saham ini sudah 1,28 kali dari harga book value per share. Itu artinya harga saham sekarang itu sudah lebih tinggi dibandingkan harga nilai bukunya. Melihat hal ini, saham ini masih dapat dikategorikan cukup murah, di mana PER-nya baru 9,63 kali dengan net profit margin yang sangat cukup besar, yaitu 43%. Nah, kemudian yang keenam itu ada saham DMAS atau Pura Delta Lestari. Nah, saham ini dari tahun 2020 sampai tahun 2023 itu cenderung mengalami penurunan, di mana di awal tahun 2023 ini sendiri itu saham pergerakannya itu cenderung sideways, yaitu di kisaran harga 160
hingga Rp175 per lembar sahamnya, dan saat ini harganya baru sekitar Rp167 per lembar saham, dan harga sahamnya masih sangat di bawah dibandingkan histori dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi pendapatan juga di sini yang sangat perlu diperhatikan adalah pendapatan DMAS di kuartal pertama tahun 2023 itu masih minus sebesar 63,97%, dan laba bersihnya juga masih minus sebesar 60,06%. Namun di tahun 2022 kemarin kita bisa lihat untuk pendapatan itu mengalami peningkatan 34,13% dibandingkan tahun 2021, dan laba bersihnya juga meningkat sebesar 70,31% dibandingkan tahun 2021, di mana total asetnya kuartal pertama tahun 2023 itu mengalami peningkatan 3,67%, dan total aset di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 8,33%, dan terkait dengan liabilitasnya juga mengalami peningkatan. Jadi ini juga perlu diperhatikan, liabilitas juga mengalami peningkatan, di mana di kuartal pertama meningkat 11,97%, dan tahun 2022 itu meningkat sebesar 17,83%. Kemudian dari segi EPS-nya atau earning per share-nya di kuartal pertama tahun 2023 ini juga positif, yaitu walaupun tidak sebesar di tahun 2022. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi valuasi, untuk harga saham ini juga sudah lebih tinggi dari harga bukunya, yaitu sebesar 1,37 kali dari harga buku dari saham itu sendiri, di mana harga bukunya itu hanya sebesar Rp121,93 per lembar saham, dan harga saat ini itu sudah lebih tinggi sebesar Rp167 per lembar sahamnya. Kemudian terkait dengan net profit marginnya cukup besar, yaitu 69,51%, dan dividen baik rasionya juga cukup besar 116,28%, dan membagikan dividen per share itu sebesar Rp15 per lembar sahamnya. Jadi saham ini juga cukup menarik untuk diperhatikan, namun yang harus dipertimbangkan adalah terkait dengan pendapatan dan laba masih mengalami minus. Kemudian saham yang terakhir itu ada SMDM atau PT Surya Mas Duta Makmur, di mana harga saham ini di tahun 2023 ini sudah mulai ada mengalami peningkatan, di mana volume terkait dengan transaksinya juga sudah mulai meningkat. Cuman harga sahamnya masih cenderung sideways, kisaran harga 160 sampai dengan Rp220 per lembar sahamnya. Dan untuk saat ini harga saham ini baru sebesar Rp183 per lembar saham, dan di tahun 2022 akhir itu pernah menyentuh hingga kisaran harga Rp460 per lembar sahamnya. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi pendapatan dan laba bersih, di mana tahun ini kuartal pertama untuk pendapatan dan laba bersihnya itu masih minus cukup besar, dan di tahun 2022 itu juga masih minus, cuman tidak terlalu besar, itu hanya sebesar 0,11%, dan laba bersihnya malah mengalami peningkatan di tahun 2022 itu dibandingkan tahun 2021 sebesar 61,72%. Nah, kemudian ketika kita lihat dari asetnya sendiri, di kuartal pertama ini asetnya mengalami peningkatan sebesar 3,42%, dan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 juga meningkat sebesar 3,63%. Nah, kemudian terkait dengan dari earning per share-nya atau EPS-nya, kita bisa lihat di sini untuk kuartal pertama itu EPS-nya cukup kecil, cuman di sini sudah positif, yaitu sebesar Rp1 per lembar saham. Ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2022, ini juga harus perlu diperhatikan. Kemudian terkait dengan price book value rasionya itu juga masih cukup murah, yaitu 0,42 kali dibandingkan harga bukunya yang sebesar Rp433 per lembar saham, dan harga saat ini masih ditransaksikan kisaran Rp183 per lembar sahamnya. Itu artinya harga sahamnya masih jauh lebih murah dibandingkan nilai buku per saham itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan net profit marginnya juga tidak terlalu besar, ini juga harus diperhatikan, yaitu 7,42%. Nah, cuman yang sangat menarik di sini adalah terkait dengan DER atau debt equity rasionya itu sangat kecil, yaitu hanya sebesar 23,94% dibandingkan saham-saham yang saya sampaikan tadi itu sudah melebihi 100%. Nah, jadi itu teman-teman terkait dengan 7 saham yang mungkin cukup menarik untuk dilihat di tahun 2023, mengingat dari sektor properti sendiri sudah mulai mengalami harga, mengingat kondisi dari ekonomi sudah mulai ada perbaikan.
Nah, jadi seperti itu terkait dengan 7 saham dari sektor properti yang saya bahas. Oke, sebelum saya akhiri video ini, disclaimer ya teman-teman, semua saham yang saya sebutkan bukan rekomendasi ajakan untuk dibeli, melainkan hanya edukasi menurut pendapat pribadi dan segala risiko yang ditimbulkan, baik kerugian maupun keuntungan merupakan tanggung jawab teman-teman masing-masing. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk teman-teman di like, di komen, dan di subscribe ya channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.